Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, yang terhormat Ibu Dini Abelia Febian selaku narasumber nanti, yang terhormat juga jaksa di Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Bang Ansar, yang juga nanti akan jadi narasumber. Yang kakak banggakan adik-adik sekalian, dan tak lupa juga yang terhormat Pak Sihono Widodo kalau sudah bergabung, dan Bapak Ibu pendamping dari adik-adik sekalian. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti desak kelima pada hari ini, yang tema besarnya mungkin kita akan membahas tentang peradilan anak ataupun pendampingan anak berhadapan dengan hukum. Sebelum itu, acara kali ini akan dibuka langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Bapak Zulkarnain Harahap. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas kesempatan, kesehatan, hingga kita bisa bertemu dan bertatap muka ya. Walaupun bertemu secara virtual dengan agenda kita diskusi santai anti korupsi. Terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu guru pendamping SMA, SMK, MA se-Kabupaten Bangka Selatan. Jadi pada hari ini pertemuan kita yang kelima dalam agenda diskusi santai anti korupsi. Kemudian tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada Bu Dini, pendamping sosial dari Pemdes Kabupaten Bangka Selatan, yang pada kesempatan hari ini sebagai narasumber. Nanti materi dari Bu Dini akan disampaikan, dan kepada adik-adik dan juga Bapak Ibu pendamping kami persilahkan untuk berdiskusi, bertanya apa itu pendamping sosial dan mengapa itu mungkin nanti ada pendamping sosial untuk mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Mana tahu nanti ada adik sendiri atau saudara-saudara nanti yang berhadapan dengan hukum, jadi tahu apa hak dan kewajiban, dan atau tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana fungsi dan peranan dari pendamping sosial ini. Jadi tanpa memperpanjang mukadimah, kami buka diskusi santai anti korupsi kelima dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, demikian pembukaan ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasipitsus. Selanjutnya kita masuk ke materi. Tapi perlu kakak tegaskan lagi bahwa kita masih dalam forum desak, yaitu diskusi santai. Artinya kita dalam keadaan yang santai untuk berdiskusi, bukan yang keadaan tegang atau terlalu formal. Dan kakak serahkan selanjutnya untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Dini tentang anak berhadapan dengan hukum. Pada Bu Dini, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Pertama, yang kami hormati Pak Kasih Pidana Khusus Kejari Bangka Selatan, Pak Zulkarnain Harahap, SH, dan juga yang kami hormati jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, dan yang kami banggakan teman-teman peserta desak diskusi santai anti korupsi yang kelima dari SMA, SMK, ataupun Madrasah Aliyah yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kesempatan yang telah diberikan untuk kita mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bahwa di dinas sosial itu ada yang namanya pekerja sosial. Mungkin bagi teman-teman di sana masih asing untuk mendengar istilah pekerja sosial ini. Nah, saya akan kasih tahu sedikit tentang apa sih itu pekerja sosial. Jadi pekerja sosial itu adalah seseorang yang bekerja di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan ataupun pelatihan di bidang pekerjaan sosial.
Nah, untuk di Dinas Sosial Kabupaten Bangka Selatan sendiri kita ada 4 Peksos, Pak, Ibu, dan teman-teman. 2 Peksos dari Pemda dan 2 orang dari Kementerian Sosial. Nah, di sini sekarang kita akan berdiskusi tentang pendampingan terhadap ABH ataupun anak berhadapan dengan hukum. Sebelum memulai, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada biodata diri, nama Dini Abela Febian, riwayat pendidikan, pernah menempuh SMA di Negeri 1 Kemali, dan melanjutkan pendidikan di STKS Bandung, mengambil jurusan D4 Pekerjaan Sosial, dan sekarang bekerja menjadi pendamping rehabilitasi sosial anak di Dinas Sosial Bangka Selatan. Kenapa sih kita perlu melakukan pendampingan terhadap ABH? Yang pertama itu karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini negara hukum, artinya ketika teman-teman ataupun masyarakat melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka akan diproses secara hukum. Nah, semua kelompok usia akan menghadapi proses hukum tersebut. Berarti bukan hanya orang dewasa saja, tetapi jika anak-anak yang melanggar hukum juga akan menghadapi proses hukum tersebut. Dasar hukum pendampingan ini sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang SPPA, yaitu yang pertama ada Konvensi Hak Anak tahun 1990, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak, dan yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui dulu nih, siapa sih anak itu? Jadi, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak itu adalah anak seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi, anak yang di dalam kandungan itu juga sudah disebut anak sebelum dia lahir. Nah, untuk pengertian anak yang berhadapan dengan hukum sendiri, menurut SPPA itu ada 3. Yang pertama, anak yang berkonflik dengan hukum atau biasanya kita sebut anak pelaku. Yang kedua, ada anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang biasa kita sebut anak korban. Dan juga anak yang menjadi saksi tindak pidana atau kita sebut biasanya sebagai anak saksi. Selanjutnya, nah siapa sih anak pelaku itu? Menurut SPPA, anak pelaku itu yaitu anak yang telah berumur 12 tahun. Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi ini baru dugaan ya teman-teman, belum sebagai pelaku yang sah gitu. Siapa sih anak korban itu? Menurut SPPA, anak korban itu adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan baik itu secara fisik, mental, ataupun kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Tindak pidananya itu baik yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yaitu pelaku anak tadi ya. Selanjutnya, siapakah anak saksi? Anak saksi di sini yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialami olehnya sendiri. Jadi nanti jika teman-teman melihat atau mendengar ataupun mengalami kejadian ini sendiri, jangan takut untuk melapor kepada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang. Nanti teman-teman akan dilindungi oleh hukum. Teman-teman, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tuh adik-adik, sampai materi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau ada yang masih kurang jelas? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Raise hand ya adik-adik kalau mau bertanya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini mengapa sih ABH itu atau anak yang berhadapan dengan hukum itu perlu dilakukan pendampingan? Yang pertama, karena melibatkan multidisiplin dan multisektoral. Maksudnya di sini, ketika ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu pelaku, korban, ataupun saksi, itu melibatkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Seperti misalnya untuk anak korban kekerasan seksual biasanya melibatkan dokter, perawat, atau juga psikolog, psikiater, dan juga peksos. Dan melibatkan multisektoral ini berarti banyak juga pihak yang terlibat di dalamnya, seperti kepolisian, Bapas, kejaksaan, pengadilan, dan juga dinas sosial atau instansi sosial lainnya. Yang kedua, saat usia anak, kondisi mental seseorang itu masih labil, sehingga anak itu belum bisa untuk mengambil keputusan sendiri, maksudnya keputusan yang baik ya, sehingga perlu adanya pendampingan dari orang yang lebih dewasa secara profesional.
Nah, di sini pendampingannya dilakukan oleh Peksos. Yang ketiga, sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan bagi orang dewasa dalam berbagai sisi. Salah satu contohnya nih, misalnya dari segi waktu saja nih, ketika orang dewasa melakukan tindakan melawan hukum, akan memerlukan prosesnya itu lebih memakan waktu yang lebih lama dibandingkan ketika anak-anak yang melakukan tindakan melawan hukum tersebut. Biasanya kalau orang dewasa bisa berbulan-bulan, kalau anak-anak itu waktunya lebih singkat, maksimal 14 hari kalau nggak salah ya Pak. Selanjutnya, dalam sistem peradilan pidana anak, akan memberikan perlindungan terhadap seluruh anak, baik itu anak pelaku, korban, ataupun anak saksi. Selanjutnya, untuk pendampingan dilakukan agar memastikan hak-hak anak ini tidak anak-anak ini tetap mendapatkan hak-haknya. Seperti itu. Next. Nah, hak-hak apa saja yang harus tetap didapatkan oleh seorang ABH ataupun anak pada umumnya? Yang pertama itu ada hak hidup, yang kedua hak untuk tumbuh kembang, yang ketiga itu ada hak untuk berpartisipasi, dan yang paling ditekankan terhadap ABH itu adalah hak perlindungan. Nah, ini adalah gambaran secara umum proses penyelesaian perkara ABH. Yang pertama itu ada proses penyelidikan. Penyelidikan ini biasanya di kepolisian, biasanya Dinas Sosial mendapat permohonan bantuan pendampingan dari kepolisian untuk melakukan pendampingan BAP, melakukan asesmen atau penggalian masalah yang dilakukan oleh anak, dan juga jika informasi yang dirasa masih kurang, Peksos biasanya melakukan home visit atau kunjungan rumah untuk mengetahui permasalahan anak lebih dalam. Nah, setelah proses penyelidikan, biasanya lanjut ke pemeriksaan di kejaksaan dan pengadilan. Nah, ini contoh situasi persidangan anak di pengadilan Sungai Liat ya? Liat. Iya. Selanjutnya, setelah anak saya menjalani masa tahanan ataupun hukuman, kita akan melakukan bimbingan lanjut. Jadi Peksos beserta staf-stafnya melakukan bimbingan lanjut ke rumah anak untuk memastikan keadaan anak tersebut setelah selesai menjalani proses tahanan. Nah, teman-teman harus tahu nih apa saja hak-hak anak jika dia berstatus sebagai ABH, baik itu sebagai pelaku, korban, ataupun saksi. Yang pertama itu hak ABH itu diperlakukan secara manusiawi. Jadi nggak boleh ada kekerasan sewaktu penyidikan ataupun pemeriksaan. Yang kedua itu dipisahkan dari orang dewasa. Nah, ini juga menjadi pembeda antara proses penyelesaian perkara anak dan orang dewasa. Jadi anak-anak itu dipisahkan dari orang dewasa. Kalau di Polres Bangka Selatan itu ada namanya unit PPA, itu khusus untuk penyelidikan terhadap ABH, pokoknya yang anak lah ya. Terus kalau untuk tahanan biasanya di LPKA ya Pak, kalau untuk anak, bukan di tahanan orang dewasa. Selanjutnya anak ABH juga berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Yang ketiga, yang keempat, ABH juga berhak melakukan kegiatan rekreasional. Rekreasional di sini dulu saya pernah praktikum di Panti Rehabilitasi Sosial ABH Cilengsi Bogor. Jadi di sana itu tempat rehabilitasi bagi anak korban, pelaku ataupun saksi, hasil putusan persidangan ataupun titipan jaksa. Jadi mereka di sana itu ada namanya program kegiatan rekreasi. Jadi dalam 1 tahun minimal mereka itu akan liburan lah, biar nggak bosan mungkin ya di dalam panti rehabilitasi itu, baik itu liburan di dalam daerah ataupun keluar. Pas saya praktikum di sana, kebetulan mereka liburannya ke Lampung. Itu. Jadi walaupun berstatus sebagai ABH, mereka tetap berhak untuk melakukan kegiatan rekreasional. Selanjutnya, ABH juga bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam. Jadi waktu penyidikan itu nggak boleh ada kekerasan, makanya diperlukan pendampingan dari Peksos. Selanjutnya, ABH juga berhak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Berbeda dengan orang dewasa, kalau kita sering mendengar ya, orang dewasa ketika melakukan tindakan yang melawan hukum, jika kejahatannya yang dirasa berat, mereka boleh dipidana mati atau pidana seumur hidup. Tapi lain halnya dengan anak-anak. Mereka tidak boleh dipidana mati ataupun pidana seumur hidup. Selanjutnya,
anak tidak ditangkap, ditahan, ataupun dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat. Jadi ada pengecualian ya untuk anak-anak yang biasanya ditahan itu. Selanjutnya, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak. Jadi ketika anak berhadapan dengan hukum, baik itu anak orang kaya, anak orang miskin, anak pejabat, semuanya harus diperlakukan adil di pengadilan anak. Nah, selanjutnya, tidak dipublikasikan identitasnya. Jadi nanti siapa tahu nih ada teman-teman di sini yang jadi saksi dari suatu tindak pidana, jangan khawatir. Jadi identitas teman-teman akan dirahasiakan, tidak boleh dipublikasikan. Selanjutnya, memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercayai oleh anak. Biasanya juga di sini pendampingan dari pekerja sosial, Pak. Selanjutnya, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas. Untuk aksesibilitas ini biasanya untuk yang beristilah lainnya cacat, Pak, untuk itu. Jadi dulu pernah mendampingi anak korban kekerasan seksual. Nah, anaknya ini bukan gugup ya, nggak bisa bicara normal. Jadi kita meminta bantuan dari guru SLB yang ada di Bangka Selatan untuk menerjemahkan apa yang dijelaskan oleh anak, kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya, anak berhak memperoleh pendidikan. Jadi walaupun anak itu sedang berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, mereka tetap berhak memperoleh pendidikan. Selanjutnya, ABH itu berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan yang terakhir memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selain hak-hak yang sudah dijelaskan tadi, ada hak-hak yang khusus untuk anak korban dan anak saksi nih. Yang pertama itu upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Yang kedua itu jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial. Nah, kembali lagi nih, jika teman-teman nanti jadi saksi, jangan takut karena identitasnya akan dirahasiakan, terus keselamatannya akan dijamin oleh negara. Selanjutnya, kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Nah, nanti jika teman-teman atau ada saudaranya yang jadi saksi dalam suatu tindak pidana, teman-teman berhak nih nanya, udah sampai mana sih kasusnya, pelakunya udah ditangkap atau belum, udah dijatuhin hukuman berapa tahun, kayak gitu. Nah, di sini ada data ABH di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2019. Ini pendampingan dari Dinas Sosial ya. Ada 7 kasus, ada laka lantas sampai penyalahgunaan narkoba. Bisa kita lihat di sini kita melakukan pendampingan dalam 1 tahun ini sebanyak 52 orang untuk kasus yang tertinggi, yaitu kasus pencurian, korban persetubuhan atau pelecehan seksual, dan juga korban pornografi. Nah, ini untuk data ABH di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2020. Untuk jumlah kasusnya agak menurun ya, dari 7 jadi 5. Dari mulai pencurian, penganiayaan, persetubuhan, atau pelecehan seksual, laka lantas, dan penyalahgunaan narkoba. Untuk kasus tertinggi itu ada di penganiayaan. Pelaku penganiayaan itu sebanyak 12 anak. Selanjutnya ada korban persetubuhan atau pelecehan seksual sebanyak 12 anak. Jadi untuk tahun 2020, Peksos telah melakukan pendampingan terhadap 41 orang ABH. Selanjutnya, untuk tahun sekarang, yaitu tahun 2021, kita sudah menangani atau mendampingi 33 orang anak dari 5 kasus. Yang pertama itu, yang paling banyak dilakukan adalah kasus pencurian, dan yang kedua adalah kasus penganiayaan. Nah, apa sih faktor penyebab anak-anak ini bisa berhadapan dengan hukum? Dari hasil yang sudah kita rangkum, kebanyakan anak-anak menjadi ABH ini karena pengaruh, yang pertama itu pengaruh keluarga atau pengasuhan. Jadi kebanyakannya anak-anak yang menjadi ABH ini adalah anak korban broken home dan anak-anak yang kurang pengawasan ataupun perhatian dari keluarganya. Selanjutnya itu karena faktor lingkungan atau pergaulan. Di sini lebih ke peer group atau teman sebaya. Jadi teman-teman harus bisa memilih mana sih lingkungan pergaulan yang baik dan yang nggak baik kayak gitu. Selanjutnya ada yang ketiga itu ada faktor ekonomi. Nah di sini kalau faktor ekonomi biasanya ABH
kasus pencurian. Jadi karena tuntutan ekonomi akhirnya mereka biasanya mencuri. Ini biasanya dari anak-anak yang kurang mampu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga anak yang berkecukupan karena merasa ingin tahu, akhirnya mereka jadi penyalahguna nafkah dan berhadapan dengan hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sama Bu Dini, materi yang luar biasa tentang anak berhadapan dengan hukum dan aturan-aturannya dan hak dan yang dapat diperoleh oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Sekarang kita lanjut dulu ya, teman-teman sekalian, lanjut materi dulu dari Pak Ansar tentang sistem peradilan pidana. Nanti baru kita masuk sesi tanya jawab. Sekarang pada Pak Ansar kami persilakan. Terima kasih Saudara Denny. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu terdapat 3 klasifikasi seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Dini. Yang pertama itu anak yang berkonflik dengan hukum, yang kedua anak yang menjadi korban tindak pidana, dan yang ketiga anak yang menjadi saksi tindak pidana. Nah, dalam sistem acara peradilan pidana anak, penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan atau anak saksi itu tidak boleh memakai toga atau memakai atribut kedinasan. Jadi pakaiannya itu tidak seformal pakaian yang dipakai pada saat memeriksa terpidana orang dewasa. Nah, kemudian dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya oleh anak korban atau anak saksi ataupun dari pekerja sosial. Untuk sistematika persidangannya, untuk anak itu, anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak. Jadi bukan dalam ruang sidang orang dewasa ya. Jadi ada ruang khusus untuk persidangan anak. Kemudian ruang tunggu sidang anak itu juga dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Jadi tidak dicampur dengan terdakwa dewasa. Jadi dipisah terdakwa anak dengan terdakwa orang dewasa. Kemudian waktu sidang anak itu didahulukan daripada sidang terdakwa orang dewasa. Kemudian hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang itu wajib menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum. Nah, jadi pada saat persidangan yang ada itu bukan masyarakat umum seperti pada sidang orang dewasa, tapi tertutup. Kecuali pada saat pembacaan putusan itu sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kemudian dalam pidana terhadap anak itu paling lama 1/2 dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Misalnya untuk orang dewasa pidana penjara jika melakukan suatu kejahatan itu misalnya 5 tahun, maka untuk anak itu setengahnya, jadi 2,5 tahun, 2 tahun 6 bulan. Kemudian batas minimum khusus pidana penjara itu tidak berlaku terhadap anak, jadi tidak ada batas minimumnya. Kemudian jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Jadi terdakwa anak itu tidak bisa dipidana mati atau dipidana penjara seumur hidup, tapi maksimalnya itu hanya 10 tahun. Nah, jadi mungkin itu dulu yang singkatnya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditanyakan kepada Bu Dini atau kepada saya. Terima kasih. Terima kasih pada Bang Ansar pemaparan tentang sistem peradilan pidana anak. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab pada teman-teman sekalian. Silakan raise hand-nya teman-teman untuk bertanya tentang apa itu, untuk bertanya lebih jauh, lebih mendalam tentang anak berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidananya. Sebelum itu kami ucapkan selamat datang pada Pak Sihono Widodo. Selamat bergabung, Pak. Mudah-mudahan tidak bosan ya, Pak. Kita mulai sesi tanya jawab dari teman kita ke Ica Violita. Pada Ica, silakan. Ica, where are you? Kita lanjut lagi ke SMA N2 Tobuali karena Ica masih loading. Sultan.
Yuk, silakan. Dipersilahkan. Pertanyaannya ditujukan buat siapa? Buat Bu Dini atau Pak Ansar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di Kejari, Kejaksaan Negeri Bangka Selatan. Di sini saya izin bertanya, apabila ada seorang anak yang terkena pidana, tetapi orang tua ingin menggantinya menjadi seorang pidana karena tidak tega kepada anaknya menjadi seorang pidana, apakah boleh di dalam hukum? Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin kita tampung 3 pertanyaan dulu, nanti baru dijawab. Selanjutnya kepada Harmin. Ayo, Dek, dipersilakan. Ini masih mute mungkin suaranya, Harmin. Atau kita lanjut dulu ya, Harmin, sambil mempersiapkan audionya ke... Ya, sekarang Dek Destri. Kita coba Dek Destri. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, Bu. Apa bisa seorang anak itu dipidana hukuman mati? Udah itu aja. Terima kasih Dek Destri. Satu lagi kita lanjut ke Hamid. Hamin, yuk coba. Hermin. Deher. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Harmin dari SMA Negeri 1 Payung. Izin bertanya ya. Lanjut. Kita tahu kalau lingkungan pergaulan atau teman sebaya sangat berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Nah, pertanyaannya, cara supaya kita itu tidak mudah terpengaruh ke hal negatif, di mana teman kita tadi selalu memberikan hal negatif terhadap kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Harmin. Udah 3 pertanyaan, kita coba jawab dulu. Mungkin dari pertanyaan pertama tadi, dari SMA 2 Tobo Ali, apakah boleh orang tua mengganti pidana anak menjalankan pidananya? Mungkin langsung jawab oleh Bang Ansar. Ya. Pada Bang Ansar kami persilakan. Untuk Sultan, pertanyaannya tadi, apakah orang tua bisa menggantikan anak jika anak tersebut melakukan tindak pidana? Nah, jadi jawabannya itu tidak bisa. Karena di negara kita, di Indonesia itu belum ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Jadi jika anak yang melakukan tindak pidana, maka anak tersebut yang harus bertanggung jawab terhadap tindakannya tersebut, bukan digantikan oleh orang tuanya. Saya rasa cukup jelas Sultannya. Saya tambahkan sedikit, Sultan. Jadi pelaku anak ini penyidikan atau dapat dihukum itu pada saat berusia 12 sampai 18 tahun. Ya. Jadi mulai bisa dihukum itu pada saat dia usianya 12 sampai 18 tahun. Jadi saya tambahkan sedikit karena memang belum ada aturan dan kita di Indonesia menganut pertanggungjawaban pribadi gitu, masing-masing. Jadi tidak bisa pertanggungjawaban pidana itu dilimpahkan kepada orang lain. Ya, kalau anaknya melakukan tidak bisa dilimpahkan kepada orang tuanya. Ya, nanti kemungkinan karena ini lagi ada mungkin penelitian, kemungkinan kedepannya ada hukum yang mengatur bisa. Cuman pada saat ini belum. Jadi pertanggungjawaban pidana ini hanya diberikan dan diminta pertanggungjawaban kepada pelaku, bukan kepada orang lain. Dan bisa ditambahkan juga yang bisa dihukum ini umurnya 12 sampai 18 tahun. Sampai 18 tahun. Gitu ya Sultan ya. Oke, kepada Sultan ya, dari SMA 2 Tobo Ali. Sudah cukup jelas ya, Dek? Kita lanjut ke pertanyaan kedua, mungkin dari Destri, tentang apa bisa anak dipidana mati. Mungkin kepada Bu Dini atau ke Bang Ansar. Ya, untuk ada Destri, ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi waktu memaparkan sedikit materi. Jadi anak itu yang melakukan tindak pidana tidak bisa dijatuhi hukuman mati.
maksimal hukuman untuk anak itu adalah pidana penjara selama 10 tahun. Nah, jadi anak itu tidak bisa diberi sanksi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Jadi maksimal hanya 10 tahun. Nah, saya rasa cukup jelas ya, Destri. Oke, baiklah. Mungkin kita lanjut lagi nih ke pertanyaan terakhir di sesi pertama dari Harmin, SMA 1 Payung, jauh nih. Cara agar tidak terpengaruh pergaulan negatif. Mungkin dari Bu Dini. Baiklah, izin jawab pertanyaan dari Harmin ya. Gimana caranya supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan ataupun hal-hal yang negatif? Yang pertama itu sebenarnya kembali ke diri kita sendiri ya. Walaupun bagaimana lingkungan kita membawa dampak negatif atau dampak buruk bagi kita, kalau kita punya prinsip, kita pasti tidak akan terpengaruh. Jadi mau teman kita ada yang ngajak narkoba ataupun melakukan tindak kejahatan lainnya, kalau dari diri kita sudah punya prinsip, insya Allah tidak akan terpengaruh. Mungkin untuk mengisi kegiatan kita dengan hal-hal yang positif. Mungkin ada yang ditambahkan, Pak? Ini mungkin kalau saya ya, menambahkan, ya kita harus pandai-pandai juga milih teman. Armin, milih teman ya. Jadi nanti coba ini, kalau kita nggak tahu nggak usah, ya kita nggak usah cari tahu yang nggak tahu, gitu ya. Kalaupun mau cari tahunya di belakang sendiri. Ya, misalnya itu dikasih rokok, ini kan sudah tahu rokok nggak boleh misalnya, atau dikasih barang baru, atau diajak ke tempat ini yang tanpa sepengetahuan orang tua, ya. Jadi setiap tindakan kita diusahakan sepengetahuan orang tua, kan karena orang tua sudah tahu, mungkin sudah mengerti apa yang mau dituju. Jadi Armin terutama mungkin kalau tanya ke orang tua dulu, ya. Biar tidak salah langkah. Nah, kalaupun ada hal-hal yang baru bisa ditanyakan kepada orang tua atau guru, terutama orang tua kalau mungkin di rumah. Ini tuh saya tambahan. Ya, mungkin sedikit untuk Teh Harmin. Jadi seperti orang bijak pernah bilang, di mana kita berada, di mana kita berkumpul, itulah yang membentuk kita. Jadi kalau kita berkumpul di tempat yang baik, insya Allah kita jadi baik. Dan kalau kita berkumpul di tempat buruk, mudah-mudahan kita jadi baik di antara yang buruk itu. Jadi kalau bisa, hindarilah pergaulan yang buruk dan perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang baik. Terima kasih atas jawabannya dari Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Ini kita coba lagi pada penanya spesial dari Pak Istiono Widodo. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Zul, Bu Dini, Bapak Ibu pendamping serta anak didik kami yang berbahagia. Mohon izin nih baru bisa bergabung tadi di pukul 15. Tapi kami lihat alhamdulillah di sini partisipasinya sudah 82 peserta, Pak Zul. Artinya koordinasi ini berjalan dengan baik. Terima kasih, Pak. Kami tadi masuk mungkin sudah agak di 2/3-nya di kegiatan ini. Cuman menurut kami, Pak, ini materi yang sangat menarik karena bagi kami di Cabdin Wilayah 3, anak-anak didik kami, termasuk juga pendampingnya, itu memang wajib atau terus melek hukum. Nah, istilahnya payung-payung hukum terkait perlindungan anak atau anak yang bermasalah dengan hukum tadi, ABH memang wajib kita patuhi. Nah, kami orang awam ini ingin mempertegas kembali, mungkin ini pertanyaannya ke Mbak Dini. Ke Mbak Dini selaku Peksos ya, Mbak Dini ya? Ya, Pak. Nah, Mbak Dini, posisi Peksos ini ketika anak, mungkin tadi sudah dijelaskan, cuma saya ingin mereview kembali, posisi Peksos, kerja sosial, ketika anak itu berhadapan dengan hukum, itu sebagai apa, Mbak? Yang pertama, apakah sebagai pembela ketika dalam persidangan tertutup, atau Peksos ini lebih dominan ke penengah atau mediator antara mohon maaf yang bermasalah dengan APH-nya, atau sebagai psikolog dari anak yang berhadapan dengan hukum, yang istilahnya
mau tidak mau proses persidangan itu tetap akan terlaksana. Atau memang tiga-tiganya itu proses peran Peksos ini. Nah, yang kedua ini kami malah berkeinginan nanti rekan-rekan Peksos yang ada di Bangka Selatan ini kami libatkan, Mbak, dengan bekerja sama dengan guru-guru BK yang ada di wilayah kami untuk menyebarluaskan terkait anak melek hukum ini, Pak, maksudnya, Mbak. Nah, jadi mohon izin Mbak Dini, tolong disampaikan kembali. Jadi anak-anak di sini, guru-guru di sini paham peran Peksos ini apa yang kami sebutkan tadi atau bagaimana, Mbak? Mungkin itu Pak Zul, Mbak Dini, terima kasih. Terima kasih Pak Siono. Ya. Mungkin langsung jawab ya Pak, karena nggak ada lagi raise hand-nya. Mungkin pertama akan dijawab tentang dari Harmin dulu kali ya. Dari siapa tadi? Udah ya? Oh langsung ya? Oh ya, pada Bu Dini kami persilakan Bu. Baiklah, terima kasih Pak Sihono ya. Iya, Pak Sihono atas pertanyaannya sangat menarik sekali Pak. Untuk berarti lebih ke peran Peksos terhadap ABH ya Pak di sini ya? Iya, betul. Untuk perannya sendiri, tadi Pak Sihono bertanya apakah sebagai pembela? Kalau sebagai pembela itu lebih ke pengacara biasanya advokat. Kalau Peksos di sini lebih ke sebagai edukator atau memberi pengetahuan kepada ABH ini. Oh, ini salah loh, ini yang benernya kayak gini. Selain itu, selain sebagai edukator, juga sebagai mediator atau penghubung. Jadi Peksos di sini nggak boleh memihak, walaupun di sini ada anak pelaku atau saksi atau korban, jadi kita tidak boleh memihak ke salah satu, jadi harus netral gitu Pak. Selanjutnya itu, kalau untuk peran psikolog, kita sebenarnya bukan sebagai psikolog ya, kalau ada anak yang kemungkinan trauma, kita akan lebih perannya itu sebagai broker atau penghubung. Jadi ketika ada anak yang biasanya korban pelecehan seksual yang adanya indikasi trauma, kita menghubungkan si anak ini kepada psikolog itu, Pak. Jadi lebih ke penghubung. Oke. Fasilitator. Ya, fasilitator ya. Broker penghubung. Artinya dalam proses persidangan tertutup memang peran Peksos itu tidak sampai ke situ ya, Mbak? Kalau untuk tetap mendampingi. Untuk itu selain kan tadi dari judulnya saja ini sudah pendampingan terhadap ABH, artinya Peksos di sini melakukan pendampingan dari mulai tahap penyidikan, proses peradilan di persidangan sampai ke pendampingan bimbingan lanjut. Jadi di kepolisian kita melakukan pendampingan BAP, di persidangan kita melakukan pendampingan persidangan. Kalau dulu persidangannya di Sungai Liat ya Pak, kalau sekarang pendampingannya melalui Zoom atau saya sendiri biasanya datang ke kejaksaan. Nah di situ peran Peksos biasanya mengutarakan apa sih yang hal-hal yang menguntungkan buat anak, walaupun anak ini dalam tanda kutip ya sedang bermasalah dengan hukum, tapi kita tetap harus menggali informasi dari anak ataupun dari orang tua pada saat asesmen agar pas persidangan itu kita bisa menyampaikan apa sih bukan kelebihan ya, hal-hal yang bisa meringankan hukuman anak ini nantinya, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mbak Dini. Paham. Terima kasih banyak informasinya. Iya, untuk kerjasama Pak, sebenarnya Dinas Sosial ini biasanya ada yang namanya program Peksos Goes to School. Jadi Peksos ini kayak memberikan sosialisasi kepada anak-anak di salah satu sekolah. Tapi semenjak COVID ini, ya kita sudah tahu semua ada anggaran dipotong lah. Jadi kegiatan itu seperti berkurang lah Pak. Untuk tahun ini sendiri kita belum mengadakan kegiatan Peksos Goes to School. Dan kerjasama dengan guru BK tadi gimana? Oh, kalau kerjasama guru BK mungkin bisa diomongin ke dinas nanti Pak. Karena saya kan siap. Kita rancang ya Mbak ini ya. Boleh Pak. Karena untuk di Bangka Selatan sendiri Peksosnya masih terbatas Pak. Kita hanya berapa punya orang Mbak Peksosnya? Kalau untuk di Dinas Sosial kita punya 4 orang, 2 orangnya dari Pemkab Bangka Selatan dan 2 orang dari Kementerian Sosial. Kalau untuk saya sendiri masih tenaga kontrak kementerian, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Dini informasinya, Pak Zul. Siap. Terima kasih, Pak. Ada yang bertanya nih, Pak?
Lanjut. Berarti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Sapita Murti. Pada Sapita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari SMA 1 Payung. Izinkan saya bertanya, dalam perkara pidana anak, siapa yang berhak untuk diselesaikan perkaranya melalui diversi? Terima kasih pertanyaannya Sapita, luar biasa pertanyaannya tentang diversi. Selanjutnya kita tampung dulu pertanyaan dari Gea ya. Gea Auli Juansyah. Halo Gea, pada Gea. Dipersilakan ya. Halo Gea. Mungkin belum nyambung audionya, mungkin kita akan jawab dulu tentang pertanyaan dari Sapita tadi tentang perkara yang seperti apa tuh yang bisa dilakukan diversi. Mungkin ini lebih tepat ke Bang Ansar selaku jaksa. Mungkin kita lanjut lagi kalau ada Zikri sambil menyiapkan jawaban. Pada Zikri Andi, kami persilakan deh. Belum ya? Halo Zikri. Oke, belum. Berarti kita jawab dulu pertanyaan dari Sapita tadi kepada Bang Ansar. Kami persilakan, Bang. Ya, siapa namanya? Sapita. Sapita. Ya, terima kasih pertanyaannya, Dek Sapita ya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi upaya diversi terhadap anak yang berlaku sebagai terpidana, terdakwa, sebagai tersangka itu wajib dilakukan di setiap tingkat pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan itu wajib diupayakan diversi. Jadi di setiap tingkatan itu wajib diupayakan diversi. Misalnya di tahap penyidikan diversinya tidak berhasil, maka diupayakan lagi di penuntutan upaya diversi tersebut. Nah, sebentar Kak. Jadi mungkin yang lain belum tahu apa sih diversi itu? Oh ya. Nah, dijelaskan dulu Kak. Nah, jadi diversi itu penyelesaian perkara pidana tanpa turunnya vonis hukuman terhadap terpidana. Nah, jadi diversi itu istilah umumnya itu udah ada perdamaian atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Jadi diversi itu perkara tersebut telah selesai sebelum muncul vonis, sebelum muncul hukuman. Jadi sebelum ada hukuman, perkara tersebut telah diselesaikan. Nah, syarat-syarat itu, ya, jadi persyaratannya itu untuk dilakukan diversi itu tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut itu bukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 7 tahun ke atas, tapi harus 7 tahun ke bawah yang ancaman hukumannya itu. Nah, terus yang kedua, perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut bukan tindak pidana yang berulang, bukan residivis. Jadi pada saat anak tersebut melakukan tindak pidana itu adalah tindak pidana yang pertama kali dilakukan oleh anak tersebut, bukan berulang kali. Jika sudah berulang kali, maka upaya diversi tidak bisa dilakukan karena itu sudah residivis namanya. Nah, kemudian jika perbuatan yang dilakukannya itu perbuatan pidana yang dilakukannya hukumannya melebihi dari 7 tahun atau 7 tahun lebih, itu juga tidak bisa diversi karena menurut aturan yang bisa diversi adalah perkara yang hukumannya 7 tahun ke bawah. Jadi jika 7 tahun ke atas itu tidak bisa diversi. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari Kak. Jadi saya tambahkan ya sedikit ya. Jadi
diversi itu kita bahasakan lebih mudahnya penyelesaian perkara di luar pengadilan di setiap tingkatan deh. Misalnya ada perkara penganiayaan, ya ini anak sekolah nih mungkin sering kelahi ya, mungkin sering kelahi, ada yang melaporkan ke polisi. Nah, pada saat tingkat pemeriksaan di polisi yaitu penyidikan wajib diupayakan damai. Kenapa? Karena perkara anak berhadapan hukum kalau kasus penganiayaan ancamannya hanya 2 tahun. Ya, ancamannya 2 tahun. Jadi wajib didiversi, wajib dilakukan upaya perdamaian dan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Apabila tidak berhasil di tingkat penyidikan, maka dilanjutkan perkaranya ke tahap penuntutan, yaitu diserahkan berkas perkara dan barang buktinya ke kejaksaan untuk dilakukan upaya penuntutan. Nah, pada saat penuntutan, jaksa juga wajib untuk melakukan diversi. Nah, perkara yang tadi sudah naik ke dari polisi tadi diupayakan lagi untuk damai. Mau damai enggak? Ini enggak perlu naik ke pengadilan segala macam. Nah, kalau dia berhasil, dilaporkan ke pengadilan. Jadi selesailah perkaranya. Tapi kalau tidak berhasil, dilimpahkan lagi ke pengadilan. Nah, pada saat di pemeriksaan di pengadilan, wajib lagi oleh hakim dilakukan upaya diversi lagi. Nah, ini upaya terakhir deh, misalnya. Kalian mau damai atau enggak? Enggak usah lah enggak usah perlu diperiksa sampai divonis ini. Kalau sampai mula pemeriksaan damai, nah berarti perkaranya tidak perlu diputus. Berarti istilahnya catatan kriminalnya tidak ada. Jadi misalnya kalaupun ada nanti istilahnya SKCK ya, kalau dulu ya, surat keterangan berkelakuan baik, nah berarti tidak ada catatan kita. Walaupun sudah pernah diproses loh, tapi tidak ada putusan pengadilan. Kalau tidak ada putusan pengadilan, berarti belum pernah melakukan tindak pidana. Mungkin gitu deh namanya ya. Sapita, cukup kali ya? Udah jelas ya, Dek? Jelas, Pak. Biasa pertanyaannya tentang diversi. Kita lanjut lagi ke siapa nih? SMA 2 atau Bu Ali lagi? Dari SMA 2 atau Bu Ali kami persilakan pada siapa nih? Boleh diperkenalkan namanya nanti deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kakak mau nanya dulu, itu satu kelas ikut kegiatan saya? Iya Pak. Luar biasa. Oke, silakan. SMA 2 juga. SMA 2. Ini kader kita nih ya, kader siap Kak ya? Siapa namanya lupa? Titi Rohana. Ah, Titi Rohana, kader kita ini. Satu Sultan, satu ini jadi SMA 2. Ya, lanjut deh. Kan, Pak. Bukan ya? Desira. Oh, Desira lagi ya. Oke. Di sini Siti mau bertanya, Pak. Di masa pandemi seperti ini, anak-anak di usia dini yang seharusnya lebih semangat lagi belajarnya. Tapi ada beberapa anak di usia dini yang keluar sekolah dengan alasan mau menikah. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya menikah di usia dini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa menikah di usia dini? Oke, pada siapa namanya Dede? Siti. Siti, kami tampung dulu ya jawab pertanyaannya. Kita lanjut dulu ke siapa nih? Rivaldi. Pada Rivaldi kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Kak. Yo. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Aldi. Saya duduk di kelas 12 IPA 1 dan bersekolah di SMA Negeri 2 Tobuali. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu Dini. Seperti yang sudah kita tahu, kalau pelapor tindak pidana akan dilindungi oleh negara. Kalau boleh tahu, pelapor akan dilindungi seperti apa? Apakah selalu didampingi oleh aparat kepolisian selama kasus tersebut selesai atau seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Rivaldi. Pertanyaan yang bagus tentang gimana sih perlindungannya, Bu? Apakah sampai selesai kasusnya atau sampai kapan ya? Kita lanjut lagi. Mary Andini. Oke, semakin sore semakin banyak pertanyaan. Luar biasa.
Karena materi baru mungkin ya teman-teman tentang pidana ini, tentang enggak korupsian lagi mungkin ya. Kita kaitkan hadapan dengan hukum. Ya, dikaitkan. Jadi lebih semangat baru mungkin. Yuk, pada Mary Andini kami persilakan. Belum nyambung. Ananda Olivia. Oke, Ananda, kami persilakan ya. Ini untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Olivia dari SMA YPK Tobuali. Yuk, lanjut. Ingin bertanya, bagaimana hak pendidikan terhadap anak yang terjerat kasus hukum? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Bagaimana hak pendidikannya ya, Dek? Terhadap anak yang terjerat dengan kasus hukum? Itu ya? Apakah masih lanjut? Apa akan berhenti sekolah? Oke, siap. Kita udah punya 3 pertanyaan, yang lain kita simpan dulu ya. Kita jawab dulu 3 pertanyaan yang tadi dari SMA 2 Tobuali, Siti, hukum menikah di usia dini. Mungkin dijawab sama siapa? Nah. Ini gimana? Ya. Sama Pak Kasipitsus. Ya. Jadi kalau bisa, siapa tadi? Siti, mana Siti? Kalau bisa, kalau bisa jangan menikah dini ya. Menikah dini ya, bukan apa. Jadi di undang-undang kita, di undang-undang perkawinan ini sekarang usia pernikahan itu yang diperbolehkan itu laki-laki 25, perempuan 21 tahun. Jadi untuk laki-laki 25 tahun, untuk wanitanya 21 tahun. Apakah boleh menikah di bawah itu? Boleh. Ada syarat-syaratnya deh. Jadi bagi yang menikah di bawah umur itu wajib mendapatkan izin orang tua dan wajib mendapatkan penetapan dari, kalau yang beragama Islam, dari pengadilan agama. Kalau yang di luar agama Islam berarti mendapat izin dari pengadilan negeri. Jadi itu dia. Kalau secara hukumnya, secara undang-undangnya menikah itu di usia 21 untuk wanita dan 25 untuk yang laki-laki. Tapi di luar daripada itu, di bawah itu boleh menikah atas izin orang tua dan izin berdasarkan penetapan dari pengadilan. Itu dia. Jadi bukan nggak boleh ya, tapi kalau menikah sesuai umur, itulah dia tadi, boleh. Tapi kalau di bawah itu tidak boleh. Kenapa? Nanti tidak dikeluarkan syarat-syarat administrasi pernikahannya deh, tidak dicatatkan lah namanya, tidak ini, karena belum cukup umur sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang. Gitu ya Siti ya. Jadi nanti kalau ada yang mau nikah dini harus izin orang tua dulu, harus izin dapat penetapan pengadilan. Kalau nggak boleh. Tidak boleh secara hukum ya, bukan nggak boleh secara agama atau secara yang lain. Ya, secara agama kan boleh. Kalau secara agama Islam kita bicara. Cuman kalau dari segi hukum, ya, kenapa dari segi hukum negara kita sudah mengatur. Nanti kalau kalau di bawah itu nanti tidak dicatatkan pernikahannya, tidak diakui pernikahannya, kan gitu secara hukum. Kenapa? Jadi hak-hak dan kewajiban secara warga negara untuk menikah itu nggak dicatatkan, nanti nggak dapat. Jadi harus memenuhi syarat. Kalau di bawah 21 tahun tadi boleh asalkan izin orang tua, kemudian dapatkan penetapan dari pengadilan. Ya, gitu ya Siti ya. Oke Siti. Lanjut kita ke Rivaldi. Bentuk perlindungan terhadap pelapor. Kalau untuk Peksos kan lebih ke pendampingan ya, bukan untuk perlindungan terhadap pelapor. Mungkin itu lebih ke ranah hukum sendiri. Mungkin lebih tepat ke Bang Ansar. Bang Ansar, kami silakan Bang, untuk bentuk perlindungan terhadap pelapor. Oh ya, jadi secara garis besar bentuk perlindungan terhadap para pelapor itu identitas para pelapor itu dirahasiakan. Nah, itu adalah salah satu bentuk paling umum dari perlindungan terhadap para pelapor yang dilakukan oleh negara. Terkait apakah pelapor tersebut dikawal sampai selesai suatu perkara, itu tergantung dari perkaranya dan sekrusial apa perkara tersebut. Jika masih
belum terlalu krusial. Itu mungkin tidak seperti yang di film-film yang 24 jam dikawal oleh polisi. Jadi secara garis besarnya bentuk perlindungan negara kepada para pelapor ialah merahasiakan identitasnya dan tidak membeberkannya kemana-mana terkait pelapor tersebut dan apa yang dilaporkannya. Saya rasa demikian. Ini saya tambahkan ya. Jadi perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum tadi disampaikan juga oleh Bu Dini, itu ada tadi misalnya hak untuk mendapatkan apa tadi misalnya hak tadi untuk tidak mendapatkan kekerasan, hak untuk tidak mendapatkan kekerasan, hak untuk berekreasi tadi segala macam itu secara umum. Tapi mungkin maksud dari pertanyaan dari Rivaldi tadi bahwa di negara kita itu ada namanya lembaga perlindungan saksi dan korban, ya. Jadi apabila dirasa oleh penyidik atau oleh penuntut umum atau oleh hakim atau oleh korban sendiri merasa diancam atau merasa atau membutuhkan perlindungan secara fisik, ya, dapat meminta perlindungan ke penyidik, ke penuntut umum atau ke hakim nanti melalui lembaga perlindungan saksi dan korban, ya. Jadi nanti akan di assessment, misalnya Rivaldi dalam perkara tertentu misalnya kita cerita merasa diancam, merasa ditakut-takuti, bahwa Rivaldi menyampaikan misalnya kepada penyidiknya atau kepada penuntut umumnya atau kepada hakimnya, Pak saya minta perlindungan. Oke, minta perlindungan, penyidik penuntut akan menyampaikan juga kepada LPSK. LPSK akan menindaklanjuti dengan melakukan assessment. Assessment nanti turun sejauh mana perlindungan itu yang diberikan. Misalnya perlindungan fisik, apakah butuh dikawal oleh aparat pengamanan 24 jam, ataukah perlindungannya sekali-sekali, ataukah sewaktu-waktu atau setiap saat, ataukah sepanjang masa, ya, sepanjang hari atau sepanjang masa gitu. Nanti ada asesmennya. Kalau perlindungannya disetujui atau dirasa cukup untuk syarat-syarat tadi, misalnya rupanya Rizaldi ini terancam jiwa raganya, berarti dikawal dia, kemudian kalaupun merasa khawatir atau takut juga di lingkungan sekitar, akan ditempatkan di tempat yang aman. Maksudnya dipindahkan di tempat di rumahnya ini akan dipindahkan ke safe house ya namanya. Ada ke tempat khusus. Ataupun nanti kalaupun diperlukan identitas pun nanti bisa dirubah. Ya, karena nanti dia ada asesmen, ada syarat-syaratnya sesuai dengan perkaranya. Itu dia kalau untuk perlindungan, ya bisa saja memang dikawal 24 jam kalau memang itu membutuhkan, ya. Jadi kita ada namanya lembaga perlindungan saksi dan korban yang untuk memenuhi perlindungan seperti itu. Nah, itu Zaldi ya. Kemudian lanjut tadi pertanyaannya ke siapa terakhir tadi? Ananda, ya. Itu tadi hak pendidikan itu diutamakan terhadap anak-anak. Jadi setiap anak yang berhadapan dengan hukum ataupun pelaku diutamakan atau diupayakan dia harus tetap terus bersekolah. Ya, kita dalam beberapa kali penanganan perkara karena dia berstatus sekolah, kita minta dia untuk statusnya tetap sebagai pelajar misalnya atau bersekolah di ini. Kenapa? Itu menandakan kita mementingkan anak ini untuk terus melaksanakan pendidikannya. Karena kita sampaikan tadi penindakan atau upaya penegakan hukum adalah upaya terakhir, ya, tidak menutup kemungkinan nanti tuntutan maupun putusannya kan tidak harus penjara. Ada pidana pembinaan atau bekerja bekerja sosial. Sekarang kita di undang-undang ada bekerja sosial. Jadi anak ini bukan putusannya bukan melulu penjara bukan. Jadi ada pekerjaan pidana bekerja atau pidana sosial lainnya di luar pengganti pidana penjara. Jadi adik-adik ini pun kan selain pidana penjara juga ada pidana percobaan. Jadi diupayakan terhadap pelaku anak ini pidananya itu tidak pidana penjara, pidana yang lain. Ya, di luar pidana penjara. Jadi masih tetap melanjutkan sekolah. Nah, kemungkinan pun kalaupun itu pidana penjara, misalnya itu pun kami pernah juga menyidangkan dan telah melaksanakan
pada saat ada anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, lagi ujian nasional, kita fasilitasi juga ujian nasionalnya. Kemudian pada saat ujian semester atau hal-hal yang diperlukan, terutama ujian semester waktu itu ya, baik itu nanti tempatnya di rutan atau di lapas anak, baik itu pun ke sekolah. Nah, jadi kami fasilitasi untuk melaksanakan ujian. Jadi kita kan penindakan terhadap anak ini kan upaya terakhir. Jadi kebutuhan-kebutuhan akan pendidikannya tetap, ya, tetap dia diupayakan dan diutamakan tetap pendidikannya. Mungkin demikian, Dek. Mungkin ada tambahan dari Bu Dini. Pada Bu Dini kami persilakan. Izin menambahkan ya dari Pak Kasipirsus untuk pertanyaan Ananda, hak pendidikan terhadap ABH, terutama anak pelaku ya. Nah, izin berbagi pengalaman aja ya. Di sini saya pernah mendampingi persidangan 4 orang ABH pelaku penganiayaan. Jadi 2 orangnya ini masih berstatus pelajar atau masih sekolah dan 2-nya sudah putus sekolah. Nah, peran Peksos di sini selain melakukan pendampingan, tetapi mereka juga kami juga membuat namanya laporan sosial. Jadi nanti laporan sosial diserahkan ke penyidik dan untuk diserahkan ke kejaksaan juga ya Pak kalau nggak salah. Nah, di laporan sosial itu di bagian rekomendasi untuk anak untuk ABH yang masih sekolah, kita berupaya untuk rekomendasinya itu biasanya dikembalikan kepada keluarga. Namun kembali kepada keluarga itu bukan berarti sudah kembali gitu saja, tetapi tetap dilakukan pendampingan. Nah, untuk kasus yang 4 orang anak ini, saat itu hakim menjatuhkan putusan untuk anak yang tidak sekolah itu di LPKA, namun untuk yang masih berstatus pelajar ini tetap berhak melanjutkan pendidikannya, yaitu menjalani wajib lapor. Seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih Bu Dini. Adik-adik sekalian, mungkin karena keterbatasan waktu, kita tampung pertanyaan terakhir ya Pak. Iya, terakhir. Sesi pertanyaan terakhir, ini adalah sesi pertanyaan terakhir yang akan dijawab secara singkat dari pemateri sekalian. Pertama kita akan ke Fikri ya. Ke Fikri, apakah sudah siap audionya? Ada ingin ditanyakan Fikri? Lanjut. Oke, kita lanjut yang videonya udah aktif dulu ya. Kepada siapa itu? Sela. Ya, Bella. Pada Bella kami persilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Astuti dari SMK Negeri 1 Tobuwali. Mohon izin bertanya, Pak, Kak. Iya, lanjut. Bagaimana dengan seseorang yang korupsi tetapi dia membayar uang denda? Apakah dia langsung bisa keluar atau tetap ditahan walaupun sementara? Oke, terima kasih Bella. Luar biasa. Bentar ya, kita tampung pertanyaan yang lain dulu ya, Dek. Pada Juwita, ini ibu pendamping kayaknya. Dari SMKN 1 Payung. Kami persilakan pada Juwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwita dari SMKN 1 Payung. Mohon izin bertanya, apakah pasal yang mengikat untuk anak yang melakukan pidana itu sama dengan pasal untuk orang dewasa? Oke, baik. Terima kasih, Juwita. Pertanyaannya bagus. Apakah pasal yang disangkakan itu anak yang berhadapan dengan hukum disamakan dengan yang dewasa? Oke, selanjutnya kita lanjut ke Siti, itu siapa satu lagi? Siti Fauzia ya? Siti Fauzia. Ya, siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya dari sebelumnya saya dari SMA Negeri 1 Gegas, ingin izin bertanya. Ya. Bagaimana Kejari menanggapi hak anak belajar anak 12 tahun tidak tercapai? Adakah payung hukum untuk menanggulangi masalah tersebut agar siswa mendapatkan haknya untuk belajar? Terima kasih. Oke, terima kasih Siti. Selanjutnya siapa itu? Tadi nggak ada yang muncul lagi. Siapa? Itu. Ya, siapa itu? Afni. Ada Afni. Ya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini pertanyaannya lebih ke korupsi Kak, jadi nggak apa-apa ya Kak?
Nggak apa-apa. Lanjut. Gini, jadi saya mau bertanya, korupsi ini sangat-sangat merugikan negara. Tetapi kenapa terkadang para koruptor mendapat hukum yang tidak sesuai, Kak, dengan perbuatan? Jadi minta pendapatnya, Kak. Oke, terima kasih Abni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini keresahan ya, keresahan masyarakat. Lanjut lagi. Siapa? Kita lanjut ke Mira. Mira ya terakhir ya. Mira Artika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak, bagaimana tindak pidana bagi Oke, Mira. Ulang lagi deh. Pertanyaannya deh. Bagaimana tindak pidana? Putus-putus deh. Sinyalnya putus-putus deh. Coba Mira ketik di kolom chat ya. Nanti kita bacakan. Ya. Coba. Iya, Kak. Oke. Udah lancar ini, coba. Oh, udah lancar ini. Gimana? Oh iya, udah apa-apa. Oke. Lanjut deh, Pak. Udah semua. Oke. Mungkin pertama dari siapa tadi? Bella Astuti, SMK 1 Tobo Ali, bayar denda, apakah bisa bebas? Pada langsung kami persilakan, Bang. Denda. Jadi untuk Ade Bella, membayar denda terhadap kerugian negara tersebut itu tidak menghapus pidananya. Jadi denda dibayar, tapi pidananya juga tetap jalan. Namun karena terpidana tersebut membayar denda, jadi ada sedikit pengurangan masa tahanan. Jadi walaupun dia bayar denda, hukumannya tetap jalan, pidananya tetap jalan. Saya rasa seperti itu. Oke, sama dengan dewasa. Terus yang pasal tadi, siapa yang tadi itu yang pasal? Pasal itu bukan. Juwita. Tentang pasal ya. Yang untuk Juwita pasal untuk anak dan dewasa itu pasalnya sama. Tapi yang membedakan itu adalah hukumannya, masa hukumannya. Kalau misalnya untuk orang dewasa 5 tahun, untuk anak setengahnya, jadi 2,5 tahun. Kalau untuk orang dewasa 10 tahun, maka untuk anak itu 5 tahun. Intinya pasalnya sama antara dewasa dan anak, tapi masa hukumannya itu beda setengah dari hukuman orang dewasa. Saya rasa cukup jelas ya. Oke. Terima kasih ya Juwita, Bella. Kita lanjut ke pertanyaan tentang Siti dari SMA 1R Gegas tentang hak belajar tadi yang tidak terpenuhi. Untuk Afni mungkin bisa dijawab langsung oleh Bapak Kasih Fauzia dan Afni. Jadi wajib belajar 12 tahun. Jadi pemerintah melalui Undang-Undang Pendidikan Nasional sudah mencanangkan wajib belajar 9 tahun sebetulnya. Bukan 12 tahun. Siti, Pak. Iya, Fauzia dulu bentar ya. Fauzia kan? Fauzia. Tadi hukumannya pantas. Fauzia. Jadi kenapa 9 tahun? Berarti dari SD sampai SMP digratiskan biaya pendidikan itu. Jadi makanya wajib. Jadi kepada adik-adik, orang tua juga yang tolong sampaikan, jangan tidak bersekolah. Ya, di samping itu dana pendidikan untuk melaksanakan wajib belajar itu juga besar, 20% dari APBN digelontorkan untuk pelaksanaan wajib belajar ini. Ya, nanti mana tahu nanti ada adik-adik yang mau sekolah takut karena biaya nggak ada, berarti salah pemikirannya. Karena wajib belajar 9 tahun itu ya diwajibkan kepada semua. Jadi jangan takut tidak ada biaya karena wajib belajar 9 tahun ini gratis. SD, SMP. Kecuali SMA, SMK ini masih ada dibebankan mungkin sedikit. Tapi kalau untuk 9 tahun wajib deh, ya, wajib. Jadi kalau ada yang melakukan pungutan SD, SMP segera laporkan. Ya. Kemudian untuk Afni hukuman tidak sebanding ya. Jadi begini deh.
ya mungkin ada fakta-fakta di persidangan mungkin ya yang berbeda dengan persepsi masyarakat di luaran. Jadi persepsi masyarakat di luar ini memang sangat tidak bagus tentang korupsi ya. Jadi seperti adik sendiri mempersepsikan tidak sebanding dengan ini. Namun dari fakta-fakta mungkin dari kami jaksa penuntut dan hakim pun kadang berbeda pemahaman deh. Jangankan masyarakat deh. Kami aja jaksa dan hakim sering berbeda pemahaman. Jadi memang mungkin ini yang sering dari kacamata hukum oleh jaksa, oleh hakim berbeda-beda. Jadi memang apa yang dilihat oleh hakim itulah yang dalam putusannya. Jadi mungkin tampak juga perbedaan. Jadi apa yang disampaikan adik tidak sebanding, mungkin persepsi adik begitu juga. Dan jangankan adik, kami pun sering berbeda persepsi gitu loh, memandang hukuman terhadap terpidana koruptor ini. Jadi gitu deh ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan 2 terakhir nih Pak. Ada pertanyaan yang cukup berbeda juga Pak, dari Mira tadi Pak. Bagaimana pidana terhadap anak yang terlibat terorisme Pak? Itu dari pertanyaan Mira. Oh, jadi seperti yang disampaikan tadi, terhadap anak dapat diminta pertanggungjawabannya dari usia 12 sampai dengan 18. Begitu juga pelaku pidana terorisme dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Namun berbeda dengan hukuman ya. Tadi disampaikan oleh Kak Ansar tadi, hukumannya maksimal 10 tahun. Misalnya pelaku terorisme dewasa diancam pidana mati, khusus untuk anak-anak pelakunya ancaman maksimalnya 10 tahun. Ya, ataupun tidak bisa dipidana seumur hidup, ya. Gitu deh. Bisa dipidana juga. Gitu ya Mira terkait anak yang terlibat terorisme. Dan izin Bapak, ini mungkin pertanyaan penutup juga dari kawan kita Agnes ya. Agusti, dia bertanya bagaimana kerja nyata Kejaksaan Negeri Bangka Selatan ke depannya dalam memberantas korupsi, Pak. Ya, terima kasih deh ya, langsung jawab. Jadi kami terus melakukan upaya-upaya, baik itu upaya preventif maupun represif. Ya, upaya preventif inilah dalam rangka memberikan pengetahuan kepada adik-adik. Output yang kami inginkan dari adik-adik ini semuanya adalah dapat meniru tularkan kepada yang lain. Bahwa adik-adik pada saat ini mendapat informasi bahwa korupsi berbahaya, pemahamannya pun berbeda-beda, korupsi ini merugikan masyarakat, merugikan negara. Itu tolong disampaikan kepada semua lingkungan yang ada di sekitar adik-adik. Inilah upaya preventif kami ya. Kemudian upaya represif kami tetap dalam upaya penegakan hukum. Kita tetap melakukan penindakan deh bagi pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Itu deh. Mungkin singkat demikian. Oke, terima kasih kepada Pak Kasupitsus, Bang Ansar dan Bu Dini Febian atas kesempatannya hari ini, waktunya hari ini. Dan untuk teman-teman sekalian, kita sampai nih di penghujung acara desak kelima. Terima kasih ya atas partisipasinya, atas waktunya. Closing statement dulu sebentar. Siap, ini ada closing statement dari Pak Kasupitsus. Pada Bapak kami persilakan. Oke, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Widodo ya, ke Dinas UPT Dinas Pendidikan Provinsi, juga kepada adik-adik semua yang bisa bergabung di Zoom kita. Juga terima kasih kepada narasumber kami, Bu Dini. Jadi kita kaitkan materi kita pada hari ini adalah kaitan dengan pendampingan sosial oleh pekerja sosial dalam rangka memberikan pengetahuan kepada adik-adik kaitannya dengan tindak pidana. Tindak pidana ini banyak, bisa jadi terhadap tindak pidana korupsi juga. Namun pengetahuan ini kami sampaikan kepada adik-adik agar adik-adik mendapatkan pengetahuan nanti dalam pelaksanaannya, mana tahu ada pernah baik diri sendiri ataupun nanti lingkungan berhadapan dengan hukum bisa memanfaatkan atau dapat istilahnya fasilitasi dari pekerja sosial. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruhnya yang berkesempatan hadir di sini. Tak lupa kami sampaikan salam sehat juga kepada kita semua agar tetap selalu menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita tutup acara desak 5 hari ini. Semoga menjadi berkah dan rahmat bagi kita semua. Dan acara desak selesai sampai di sini. Terima kasih semuanya.
Terima kasih kepada Pak Siono Widodo dan guru pendamping dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.